Jadi gue ngeliat lo berdua tuh jalan barengnya dari Bayu juga kerja, lo kerja, sampai akhirnya sekarang dua-duanya Resign. berbisnis, entrepreneur, dan fight itu menurut gue gila-gilaan sih. Gue masih angkat topi lah gue. Gila. Gue tuh Ya lah. karena gue belum ada di posisi kayak lo. Gue belajar usaha, Iya. tapi gue masih jadi side project usaha gue karena gue masih kerja. Gue masih ada bulanan nih yang dapat nih, gitu istilahnya. Kalau lo Iya. kan Kalau gue kan bener-bener mesti muter otak. iya, lo muter otak meng-create ya kan. Gue sebulan harus Iya. dapat nih. Nah, yang kayak gitu. Nah, itu gue belum 100% di situ. Nah, cuma gue belajar nih dari lo berdua. Gila, lo berdua menurut gue top banget sih. Terus apa lagi yang saat ini lo jalan, karena kita pernah dulu ketemu untuk ngobrol membangun sebuah kerjaan bareng, inget gak sih di Setiabudi ya? Jadi Oh iya. Apa ngobrol ya dulu ya? dulu zamannya Oh masih iya. masih yang kantor bokap ya, usaha bokap ya. Iya itu mas. Iya iya Kita iya kita masih coba kan. jual apa sih, gue lupa, tapi itu mesin-mesin gitu kalau nggak salah. Iya iya tapi lupa apa ya? Gue mau bisnis apa ya? Lupa gue. Iya gue inget, tapi akhirnya itu belum terrealisasi sampai akhirnya Itu gue mungkin gue karena gue masih kerja kali ya. Jadi kayak kalau gue masih di dalam kantor tuh, ya terbatas pulang ketemu, kreativitas ya. ya pulang ketemu lo, balik kantor, ya udah balik lagi back to normal lagi yang gue Iya kerjain yang benar, ada di kantor benar aja benar, gitu. dan Tapi gue kalau sekarang merasakan ini hal kan itu gue di kok. rumah, Hah? terus yang gue mesti ngapain ya? Ini ngapain ya gitu. Itu tuh yang mesti bener-bener. Jadinya kan karena kosong nggak apa ya selain beberes rumah dan ngurusin anak-anak ya. Muter Ya lo otak ya. mesti, ya itu mesti muter otak kan. Iya iya, Itu dan itu adalah just akhirnya tip online saudara-saudara. yes. Lu juga dulu kan kita tuh kuliah bareng di 2010 ya, kalau nggak salah 2010. Terus Ya, memang sebelum ini secara sejarahnya 11. sedikit, gue ketemu sama Akna ini karena salah satu teman kuliah gue di S1, kita kenal akhirnya ya. Terus jadi lebih akrab lagi, dan kuliah Pas ketemu di bareng S2. gitu. Jadi akhirnya Iya. di kuliah itulah kita makin akrab, berteman sama yang lain juga, sampai gua nih jadi nebengersnya dia soalnya. Kalau pulang nebeng, nebeng, jadi banyak obrolan-obrolan yang kita suka obrolin ya Cil ya. Sama Mas Bayu juga, Yoi. akhirnya kenal Mas Bayu juga gitu. Nah, dulu itu dia pernah ngebangun sebuah usaha terkait dengan peralatan bayi ya kalau nggak salah ya. Perlengkapan baik. Perlengkapan bayi ya itu. Nah itu dari zaman gue belum tahu gimana berbisnis, dia udah mulai duluan, dan menurut gue emang jiwa lu tuh ada di situ Cil. Dan lu tuh tough berarti dengan kondisi berani berani istilahnya keluar dari zona pekerjaan, zona kantoran, sampai akhirnya lo maju sekarang dengan jadi entrepreneur bareng Bayu. Menurut gue nih, ini jawabannya nih, acung jempol dari gue. Yeay. Terus yang kedua Belum nih, lah, masih banyak yang lebih jago lagi. Intinya lo mesti berani sih. Itu dia sih, betul, lo mesti berani, dan setuju, kalau udah ada yang kepepet itu kayaknya kebuka ya semuanya. Kalau betul. ini sekarang misalnya banyak yang denger kayak sekarang, kayak banyak yang denger aja. Ya banyak yang denger, yes. Banyak Terus dong. jadi tuh apa namanya? Mikir pasti gila nih, kok dia banyak banget sih bisnisnya gitu kan. Iya. Tetap bisnis gue make up gitu kan. Yang pertama make up itu utamanya karena kan sekarang lagi pandemi gini kan emang susah kan Yes. untuk make upin orang, makanya tadi gue jadi akhirnya membuka dengan peluang yaitu oke, make up plastik tetap, tapi terus Iya. ada apa namanya jual kurma, Iya. terus sama jual cookies gitu kan. Itu kan another bisnis yang apa sih nggak harus ya kalau bisa dikembangkan ya bisa dikembangkan, tapi untuk fokusnya gue tetap ada ya itu tetap di makeup sama ya itu yang suami gue lagi bangun itu kan kayak Iya. kreatur itu. Yes. Nah itu Kalau agak kreatur itu agak kan agak yang mau gue agak sentuh sedikit tuh pertanyaan dari gue, eh, tentang kreatur nih. Nah lo kan
sebenarnya juga membangun ini bersama Bayu dan Adelo ya, Iya, eh, sama adik gue Bismo. Bismo. Nah itu kalau dilihat, lo membangun bisnis ini pertama melihatnya potensi apa sih, peluangnya sampai bisa kepikiran bikin karya dari Jadi kayu-kayuan tuh atau kayu. iya yang kayak gitu itu. Jadi sebenarnya tur itu kan awalnya kreaturnya itu kan lebih ke kelas ya. Jadi Iya kita betul. ke kelas kreatur itu jadi kayak kita datang terus mau bikin sesuatu Hmm. terus nanti maksimal itu 8 sampai 10 orang. Jadi mereka bikin create sesuatu sesuai tema yang kita sesuai jadwalnya gitu kan. Yes. Mau bikin. Kan biasanya orang tuh orang Indon kayak gitu. Itu agak karena ada yang senang dengan DIY, ada juga yang males sama udahlah beli aja di A B C gitu kan. Iya. Beli di online, tapi ada juga yang penasaran dengan hal itu. Apalagi sekarang Ya, kebanyakan sih langsung. iya mengkreasi langsung. Apalagi sekarang kemarin-kemarin ini kelas kreatur ini lebih banyak anak-anak atau family. Jadi anak-anak yang nggak pernah megang bor, anak-anak yang nggak pernah megang apa sih kalau paku, kalau kita ini pakunya nggak. Tapi kalau kita di sana pakunya udah paku yang jegrek gitu, udah kayak staples gitu. Itu pun semuanya ada dengan keamanan tersendiri gitu kan. Nggak kita lepas kayak gitu aja gitu. Terus dengan anak-anak itu motong kayu yang pakai algang gitu. Itu mereka tuh kan nggak pernah gitu kan. Lebih ke experience sih. Experience anak-anak atau orang-orang itu saat membuat sesuatu kayak gitu. Kita otak kanan lah ya. Ini kerjaan otak kanan ya. Ya, ini di luar dari makanan atau makeup ya. Iya. Jadi lebih ke experience lah gitu. Jadi kalau udah selesai pandemik kalau mau datang di follow kreatur.id. Oke, dipromosin nanti. Nah, Boleh benar. Karena ini lagi pandemik, jadi kita tetap kreatur tadinya pun juga akhirnya kan nggak ada kelas nih. Itu dia terotak lagi seperti apa ya gitu. Ya udah akhirnya kreatur tadinya kita nextnya nanti akan launching karena ini banyak permintaan juga dari customer kita yang lama sama beberapa teman-teman kita juga untuk bikin mainan di rumah ini kayak gimana ya gitu. Yang akhirnya sekarang masih didiskusikan dulu sama tim kita yang aman, terus tapi anak-anak masih bisa ngerasain main kayu, experience-nya masih terasa. Nah, itu masih kita packaging lagi. Dan untuk saat ini sih sekarang masih itu untuk kreatur kelasnya ya. Karena sekarang ini juga orang tuh kan lagi banyak di rumah ya. Kalau orang lagi banyak di rumah, akhirnya jadi pengen beberes rumah, ngerapin rumah, ngedekor rumah. Yang akhirnya, gue butuh rak nih buat di gudang. Wah, gue butuh ini nih. Akhirnya keluar, emang kita sebelumnya juga udah punya ada kreatur custom work ya. Dan alhamdulillah itu klien gue tuh emang kebanyakan pemusik semua. Jadi ada orang komposer. Jadi ring lo banyak di musisi soalnya ya. Iya. Jadi yang komposer yang bikin meja yang buat gue gak ngerti ya. Terus sama peredam dari kayu-kayu, tapi yang peredamnya yang kayak lebih apa ya, artistik gitu, lucu-lucu. Gue juga pengen ngeliat keren juga ya gitu. Terus akhirnya kita fokusin lagi dan ternyata banyak. Kemarin baru gue sharing di Instagram kalau di rumah gue bikin kayak gini gimana ya gitu. Lucu juga nih gitu. Terus tiba-tiba banyak yang DM gue, nah lo bisa bikin ini ya? Nah bisa bikin ini ya? Bisa. Dan alhamdulillah, oh iya ya, karena itu. Orang kebanyakan di rumah, akhirnya pengen bikin itu, pengen ngerapin rumah, pengen ngedekor rumah. Pengen dekor ya, dekor ulang juga gitu. Dekor ulang. Plus, sekarang lagi banyak yang pada work from home sama school from home. Yes. Jadi, orang yang awalnya di rumah nggak ada meja kerja, atau anak-anak yang
nggak ada prepare, belum punya meja belajar yang benar gitu Ya, kan. buat Banyak kan ada Zoom, meja anak-anak, buat Zoom gitu kan. iya, jadi akhirnya mereka kalau misalnya sebenarnya meja belajar sih bisa, meja kerja atau meja belajar, anak-anaknya sebelumnya kayak misalnya customer gue, meja belajarnya sebenarnya mereka udah punya, tapi yang lipet doang gitu kan. Iya, iya. Dan itu kayak kurang menurut mereka kurang lah gitu. Terus ada juga yang meja-meja yang akhirnya mereka pada di meja makan kan kurang ini, akhirnya ya udah bikin lah tuh semua customer gue, alhamdulillah ada yang bikin meja kerja, meja belajar buat anak, tapi rumahnya nggak gede nih, maksudnya tempatnya buat Space-nya nggak space buat gede ngajar gitu ya. nggak gede, gimana dong gitu. Akhirnya ya udah kita bilang aja kalau misalnya mau itu browsing aja atau lihat Pinterest, atau jadi ada Modelnya beberapa gimana mesin-mesin gitu ya. model yang mana insya Allah kita bisa coba buatin. Bahan-bahan kita tuh biasanya dari kayu, dari besi, sama akrilik, kaca, kayak gitu-gitu. Nah, itu kebanyakan juga teman-teman gue yang makeup artist atau yang sebelumnya bisa belajar makeup sama gue juga akhirnya minta bikinin lampu vanity gitu-gitu yang ada Oh lampu-lampu iya, lampu iya. gini gitu. Buat Kaca bisa efek. dia make up ya. Yes, kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih, oh iya ya, ini menjelang. Itu balik lagi. Karena ada kebutuhan, ada ini, orang banyakan di rumah, orang lagi butuh ini, akhirnya oh ya juga ya butuh ini meja ini gitu. Kalau misalnya itu bisa juga beli di A B C itu kan, atau Iya, beli di iya. Dia nggak online apa-apa tuh bisa sebut aja juga. Informa, IKEA, Kayak gitu apa kan. gitu kan. Ya seperti itu kayak gitu kan bisa juga. Cuma kan Iya, balik iya, lagi iya. ukurannya itu pas nggak? Itu dia kita kreatur custom work-nya itu customnya itu yang ngebedain kita adalah kita itu ada ukurannya tuh beda tuh, Iya, bisa iya. disesuaikan dengan rumahnya masing-masing, bisa Nah, itu disesuaikan dengan desain keunggulannya yang ya. dia mau. Nih IG-nya nih, kelihatan nggak sih? Nah, itu kreatur.id kalau itu kelas. Ini yang kelas ya, yang Kelas pertama sama banget lo buat yang ya. kelas. Yes, yang satu lagi adalah kreatur custom work. Jadi kalau mau bikin-bikin apapun Ini ada ya. di sana. Yes, itu juga bisa. Di-follow, nanti Jangan pengennya lupa di follow Instagramnya, asik. Tapi emang gue melihat lo berdua, karena gue juga udah kenal lebih dulu ya, mungkin udah kenal agak lama kita kan. Jadi gue ngeliat lo berdua tuh jalan barengnya dari Bayu juga kerja, lo kerja, sampai akhirnya sekarang dua-duanya resign. berbisnis, entrepreneur, dan fight itu menurut gue gila-gilaan sih. Gue masih angkat topi lah gue, gila. Gue tuh Ya lah. karena gue belum ada di posisi kayak lo. Gue belajar Iya. usaha, tapi gue masih jadi side project usaha gue karena gue masih kerja. Gue masih ada bulanan nih yang dapat nih, gitu istilahnya. Iya. Kalau lo kan Kalau gue kan bener-bener mesti muter otak. iya, lu muter otak meng-create ya kan. Gua sebulan harus Iya. dapet nih. Nah, yang kayak gitu. Nah, itu gua belum 100% di situ. Nah, cuma gua belajar nih dari lo berdua. Gila, lu berdua menurut gua top banget sih. Bisa Terima kasih. bisa Lo bisa. suami Bisa istri kok. Jadi, berkarya bareng gitu. Keren sih, Cil. ya. Dan tapi Walaupun again penuh yang gue dengan lihat drama. memang lo harus lihat passion lo dulu di mana, kayak lo akhirnya lo mencari Yes, tahu pasti itu dia. lo mencari tahu gimana ya, gue bisa berkarya apa nih. Nah, ternyata Tuh. make up itu bidang lo gitu ya. Ya. Nah kan kayak wood creator ini kayaknya mungkin gue juga belum tahu Bidangnya. ceritanya, tapi mungkin Bayu punya basic bisa bikin ya, mengkreasikan furniture itulah ya. Yes. Betul. Workshop masih di Bekasi ya? Masih di Bekasi di Mustika Jaya. Mustika Jaya. Kalau misalkan ada orang yang order bikin meja atau apa, dibuatnya di sana. Yap. Oke. Dan itu lo Langsung. udah punya tim juga buat ngerjainnya atau memang Ada. masih Bayu juga yang harus turun? Enggak kan? Iya, Bayu. Masih Bayu. Masih Masih. tim ya Bayu. Jadi kita tim itu kita masih Bayu, Bismo. Adik gue namanya Bismo, Bayu, ada satu lagi staff gue.
Tapi kalau misalnya lagi kayak sekarang saya lagi banyak project, biasanya kan kita akan tarik-tarik orang gitu. Tapi Iya. orang-orangnya pun juga bukan orang-orang yang nggak kita kenal ya, yang Iya, tetap iya. kita kenal dan udah sebelumnya emang Dan udah ngerti kita ya cara training, bikinnya apa yang semua udah tahu mengerti. gitu. Iya, iya. Itu emang freelance-nya kita. Sebelumnya emang udah kita training. Jadi kalau misalnya ada kelas pun, kalau lagi rame, ya itu kita hire lagi. Jadi emang Pak, ya itulah karena gue kan sebelumnya juga kan udah pernah kerja ya. Jadi Mm-mm. gimana caranya memanage banyak karyawan tuh wow luar biasa kan gitu. Ibu, Kan dari situ gue ibu apa belajar lo? Jatuhnya apa sih waktu itu? Ibu direktur ya? ya ibu HR. Ibu HRD dan GA ya? Wih, mantap. Ya ada GGR. Iya, iya, iya. Tapi Jadi emang karena itu udah basic pengalaman yang akhirnya bisa lo bentuk ya dari bisnis lo ya sekarang, pengalaman karena kerja kan gue lo juga kan apa. kreator ini kan masih baru setahun Yes. ini. Jadi gue juga kita belum berani untuk meng-hire banyak orang. Yang penting sih kita pay. Jadi benar-benar kalau misalnya mau ngerjain meja itu benar-benar masih kita ownernya yang masih ngerjain gitu. Iya, iya. Karena biar benar-benar kita tahu nextnya kalau misalnya kita bisa kasih misalnya ajarin ke orang tuh lu mesti kayak gini ya, standar kita tuh kayak gini gitu. Iya. SOP berjalan memang pasti akan ada dibentuk Ya, jadi lebih sempurna lah ya. ya Gitu. betul. Terus gue juga pernah lihat lo di postingan-postingan lo ini ya kerjasama sama acara musik atau apa gitu bikin acara musik gitu-gitu ya. Mm-mm. Nah Itu itu waktu jadi itu waktu IO ya itu nggak produk kreator nggak pernah dipakai di acara-acara yang kayak gitu tapi ya paralel. enggak. Kalau Itu dua kreator yang itu dua custom dua box sih dua kerjaan yang berbeda ya. Dan yang beda. gue Kalau yang gue salutin lo pernah bikin event di Bekasi gede banget ya keren. gue itu orang lain, maksudnya gue cuma memperkenalkan mereka Iya, udah iya. gitu Lo doang. lo collaborating lah ya. Lo collaborating lah ya. Iya. Karena Tapi gue Cil, gak sanggup, gue gak ngerti. Jadi ya udah, oh ya di Bekasi belum ada dan iya, gue iya. Tapi kenal si keren sih. A, B, C, D, ya udah digabungin udah buat ya ada apa gitu. Iya, konsep konsep lo keren banget tapi. Yang jelas, gue ngeliat itu potensi lagi, Cil. Lo bisa mengkolaborasikan kreator dengan kelas-kelas mobile. Kalau gue ya, kalau gue nggak tahu gue lupa gue pernah sharing ini sama lo atau enggak ya. Tapi intinya gue ngeliat kayak masuk ke sekolah-sekolah untuk bekerja sama pun itu potensi yang bagus banget kalau buat anak-anak ya. Sudah Pak. Oh iya, lo udah pernah jalanin ya? Sama sekolah-sekolah Jadi ya? jadi kemarin tuh udah beberapa sekolah, apalagi kebanyakan kalau untuk TK itu Montessori ya. Iya, Tapi kalau Montessori. kemarin nih hampir aja kita kerja sama sekolah Binus School. Iya. Cuman karena keburu pandemik ya, Jadi jadi belum akhirnya belum sempat ya. belum sempat. Tapi next nih kita akan mau buat project bareng sama sekolah itu. Doain ya Pak ya. Amin. Amin. Tapi yang jelas gue lihat memang lo juga smart memilih sekolah untuk anak-anak lo karena itu bisa mendukung usaha papa mamanya. Betul. Itu dia. Karena Marketnya dapat sekolah banget itu men. betul. Karena sekolah itu nggak cuman ya sekolah sih ya kita juga nyari sekolah yang terbaik buat anak ya. Tuh. Tapi kita selalu bilang karena kita yang udah berpengalaman, Yes. kita sekolah ya bolehlah pinter, tapi lo jangan terlalu pinter. Tapi kalau misalnya lo cuma di balik buku doang, lo harus pinter, tapi lo harus mengenal semua temen lo. Iya, lo Lo harus harus punya kenal network satu yang kelas. bagus. Lo harus kenal satu kelas temen lo. Lo jangan pilih-pilih temen. Lo harus deket sama semua temen lo. Karena Iya, kita nggak tahu kedepannya itu lo bakal ketemu sama dia tuh kayak gimana, ya kan? betul. Gitu aja sih. Gue ngerasain kayak teman-teman gue yang ya ada sih yang deket tuh, maksudnya deket, ada yang deket banget sama gue ada, tapi gue nggak pernah mau, dari dulu kan emang gue nggak pernah mau cari musuh gitu kan. Semua itu adalah benar-benar best friend gue gitu. Karena kita nggak tahu kedepannya kita bakal kayak gimana sama tuh teman, apa Setuju. berbisnis atau gimana. Betul, Gitu. betul. Gue Ya mungkin setuju karena banget. bokap gue pebisnis ya, jadi kayak nggak, bukannya itu, jadi bokap gue tuh ya temannya kan kebanyakan ya Chinese
Iya, iya. atau orang India gitu. Jadi kayak sekarang anak gue masukin sekolah yang global. Jadi lo nggak boleh, jangan Multikultural ya. beda-bedain. Ya, yang benar-benar lo nggak bisa jangan beda-bedain deh. Mau agama, mau suku, mau apa, jangan beda-bedain karena kita nggak tahu ke depannya kita sama siapa. Kita Iya, iya, mau benar. ketemu orang itu seperti apa kita nggak tahu. Gitu. Itu sih. Betul, gue setuju banget. Tapi memang gue menggambarkan banget tuh waktu akhirnya anak-anak lo pada masuk sekolah binus, gue langsung kayak insting bisnisnya tuh gue berpikir nih salah satu benefit buat lo berdua nih sama Bayu. Karena anak-anak lo sekolah di binus, orang tuanya jadi temen lo dan bisa lo create tuh marketnya, ya kan? Top sih, keren, Iya keren. sih. Di sisi lain lo Lo bisa kerjasama sama binusnya. Kenapa? iya, iya. Iya, iya. Maksudnya sebenarnya sih awalnya enggak sih. Awalnya kan gue masukin BINUS kan emang gue juga masih kerja. Terus nyari Iya sekolah benar. di Bekasi juga masih itu. Cuma gue awalnya gue pengen anak gue tuh nggak mau beda-bedain. Itu gue nggak mau ya bener-bener sekolah normal aja. Lo di situ ketemu temen lo tuh yang dari segala macam negara malah ada juga, bukannya suku lagi deh, dari negara juga ada gitu. Betul, betul, Jadi betul. ya biar mereka tuh agamanya beda, saling menghormati gitu. Karena kan di Indonesia ini kayak lagi agak krisis seperti itu ya. Jadi kayak kalau agama A B C Toleransi, D tuh beda. krisis toleransi beberapa Ya hal ya. kayak gitu-gitu. Jadi Ya gue cuma agak itu sedih nggak di sih. rasisme toleransi nggak di Indonesia doang ya banyak lah Ya di yang mungkin lagi mana-mana sih, mengalami nggak di kayak Indonesia. gitu Betul, ya betul, betul, krisis. betul, betul. Tapi gen ya kita coba untuk tetap positif ya nggak sih dan bersyukur Ya betul. dengan segala yang kita jalani gitu. Ya Sama mungkin itu semua juga balik lagi ke orang tuanya sih. Jadi nggak yang mesti anaknya sekolahnya di BINUS atau sekolahnya di ini, itu jadi enggak sih, semua sekolah sih sama aja, cuman iya emang iya. posisi ya kita pilihannya emang di situ. Ntar gue promosi lagi. Aduh. Kan lo Enggak. promosi tapi kan bisa dapat benefit kerja sama kreatur. Oh iya. Amin. Amin 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 ya. Oke Cil, paling itu yang kita bisa bahas guys hari ini bersama Agnalia Cintasya Dewi ya, bener ya nama lo masih itu kan ya? Masih. Oh masih ya. Nah, uh, thank you banget Cil atas sharing Oke, hari siap. ini. Banyak banget yang bisa kita ambil sebagai inspirasi dari cerita hari ini. Ya, Karena menurut gue sama-sama kita terus belajar. betul. Menurut gue lo salah satu sosok yang perlu diangkat karena uh, Wow. sosok entrepreneur keluarga yang tough gitu, yang kuat gitu, yang karena gini, salah satu gambarannya lo bisa dikatakan sukses atau berhasil dalam berbisnis, lo bisa mempertahankan bisnis lo untuk jalan terus. Nah Ya, betul. itu adalah hal yang sulit bagi para pemula yang lagi membangun bisnis. Kadang-kadang ada rintangan-rintangan di tengah, orang nggak kuat melewatinya gitu. Nah lo berdua udah bisa melewati itu sampai detik ini dengan tadi yang kesehariannya jadi orang kantoran berdua, pekerja Ya, kantoran sampai akhirnya berubah drastis dengan dua-duanya akhirnya terjun di dalam bisnis. Itu menurut gue udah top banget sih Cil. Sekali lagi thank you ya Cil, Agna udah bisa sama-sama. berbagi di hari ini bareng kita semua dalam Ngobras Bakwan. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di tema yang lainnya ya Cil ya. Nanti sama Mas Sip. Bayu juga yang jelas tuh boleh tuh ya. Oh ya, kita kalau sama Mas Bayu mungkin lebih ke kreatur kali ya. Kreatur karena ada custom work, gue baru tahu nih ada custom work juga yang ternyata itu sekarang lagi booming juga gitu. Ya Mungkin itu mungkin aja next guys. bisa juga sama Bayu sama Bismo. Sama Bismo, bener bener bener. Bismo kan yang terakhir menerima jualan kutus-kutus gue buat nyokap lo. Semoga dia masih inget tuh sama gue ya kan. Iya, iya, iya. Ya wes, itulah yang bisa kita bahas. Thank you ya Cil sekali lagi. Sampai ketemu lagi kita Sukses terus. tatap muka nih. Semoga segera bisa terjadi. Gue pengen main ke rumah lo aja, belum sempet-sempet akhirnya kita ketemunya Iya. di virtual nih. Iya.
Yowes, sekali lagi thank you ya Cil. Sampai ketemu lagi semua. Oke, sama-sama. Sukses terus buat Rafki. Di follow ya, Amin. Rafki. Dah. Subscribe.